Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa qala ta'ala aidan Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih khuliqatil malaikatu min nurin, rawahu Muslim. Wakila fi riwayah ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibrila lailatal Isra'i fi surati lahu sittu mi'ati janahin ma baina kulli janahain kama bainal masyriqi wal maghrib. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas begitu banyak limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga menjelang beberapa hari penghabisan di tahun 2019 ini, tepatnya malam Ahad ini tanggal 28 Desember 2019 miladiah, atau bertepatan dengan malam kedua dari bulan Jumadil Awal 1441 Hijriah, kita bisa semua hadir di Masjid Raya Islamic Center Hubul Waton, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, seluruh pengetahuan kita, seluruh hikmah yang kita dapatkan selama ini sampai saat ini akan menjadi bekal kita untuk meniti kehidupan pada masa-masa mendatang, termasuk tahun 2020 yang sebentar lagi akan kita jelang. Dan itu semua juga akan menjadi bekal hakiki kita ketika kita nanti menghadap Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua para jemaah, saudara kita, keluarga kita, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada, mudah-mudahan selama mereka tanpa putus-putus membacakan sholawat kepada baginda Rasul dan mengamalkan seluruh sunnah beliau, maka di hari akhirat kelak mereka berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa diberikan tiket atau keistimewaan atau kesempatan untuk masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada malam ini izinkan kami menyampaikan lanjutan dari kajian filsafat Islam kita yang masih belum tuntas, membahas persoalan kosmologi atau persoalan hakikat alam, yang ternyata alam yang diciptakan oleh Allah ini sangat luas. Tidak hanya alam materi, termasuk juga alam immateri. Dalam pertemuan mungkin sekitar 2 minggu malam Ahad sebelumnya, kita telah membahas tentang hakikat alam jin. Mungkin penjelasan kita itu pun tidak tuntas dalam pengertian apa hakikat yang sebenarnya. Boleh jadi itu ada yang juga tidak sesuai, dan secara umum insya Allah sesuai karena kita berdasarkan dari penjelasan-penjelasan yang sahih, baik yang ada dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Jin, surah ke-72 itu, dan juga dari hadis-hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Intinya bahwa alam jin termasuk bagian dari persoalan alam goib. Sesuatu disebut goib manakala memang akal tidak mampu menjangkaunya. Manakala menurut alam logika manusia biasa ini tidak masuk akal, ini irasional. Maka sekali lagi persoalan gaib jangan ukur dengan otak logika rasional, makul, gairu makul dari otak manusia sederhana ini.
Nah, sebetulnya para jamaah, hakikat malaikat ini pun mestinya lebih awal kami sampaikan sebelum kita berbicara tentang hakikat alam jin. Akan tetapi karena sebelum persoalan alam jin kita bahas, ya ada juga yang bertanya tentang jin, sehingga ya kita dahulukan supaya nilai aktualitasnya ya sesuai dengan psikologi jamaah karena baru saja ditanyakan. Para jamaah rahimakumullah al-mukarramun, ya ampurayang, ini ada Bapak Rektor Unram juga, mohon maaf ini Nunas ini al-mukarram Prof kami di depan niki. Ampura kalau ada yang keliru nanti yang tidak tepat, ya mohon kita diluruskan karena kita sama-sama belajar. Para jamaah rahimakumullah, kembali tadi bahwa salah satu persoalan alam goib atau alam malakut, apa istilahnya dalam kajian tasawuf itu, ini persoalan membahas tentang hakikat malaikat. Karena persoalan alam materi yang maujudat seperti planet, alam semesta dan sebelumnya pernah kita bahas. Jadi sekarang kita coba sentuh yang sifatnya goib sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Ya, kita sering mendengar para jamaah bahwa malaikat ini merupakan salah satu atau bagian dari rusul, bagian dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakan perspektif ya linguistik kebahasaan secara bahasa, ya al-malaikah ini, malaikat yang kita sebut malaikat ini sebenarnya jamak taksir dari kata malakun. Malak itu satu malaikat kalau kita katakan malak. Ya mestinya secara bahasa kalau kita katakan datang malaikat Jibril, maka kita akan ja'a malaku Jibril, barangkali bisa seperti itu. Karena malak ini untuk satu malaikat. Ya, jadi isim mufrad, malakun. Apa arti bahasa malakun? Malakun ini artinya ini mengirim, mengutus, mengatur. Boleh jadi karena itulah ya seperti di Muqaddimah surah Fatir ayat pertama kami baca, ya Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah ya yang telah menciptakan fatiris samawati wal ardh, telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, ya, dan kemudian juga Allah menciptakan malaikat rusula sebagai rasul, sebagai utusan. Ya, sesuai dengan akar dasarnya, jamaknya sekali lagi malaikat. Hakikat malaikat para jamaah sekali lagi bisa kita dapatkan melalui penjelasan Al-Qur'anul Karim, ya, kemudian juga dari hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Sebelum kita telaah lebih lanjut, kalau kita himpun dari beberapa literatur, maka malaikat ini adalah bisa kita katakan di awal makhluk yang diciptakan oleh Allah secara khusus, ya, yang berfungsi sebagai utusan Allah untuk mengatur segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah, terutama berkaitan alam semesta ini, di mana malaikat itu tadi di Muqaddimah kami sampaikan ampurayang, khuliqatil malaikatu min nurin, bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nah, dia diciptakan dari cahaya dan juga memiliki salah satu ya hal yang sifatnya fisik, ya material, yang bisa kita katakan memiliki uli ajnihah, memiliki sayap, masna wa thulatha wa ruba. Jadi sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan bisa juga bertambah lebih dari itu. Bahkan tadi kami sampaikan juga hadis diriwayatkan oleh baginda Rasul bahwa beliau secara benar telah melihat langsung malaikat Jibril ketika malam Isra Mi'raj itu para jamaah, dalam bentuk aslinya Jibril. Ya. Ada berapa jumlah sayapnya malaikat Jibril? Jumlahnya 600 sayap, ya jumlah sayapnya malaikat Jibril para jamaah. Di mana jarak antara satu sayap dengan sayap berikutnya yaitu antara pandangan timur, masyrik wal maghrib. Antara pandangan timur dan barat itu jarak satu sayap ke sayap berikutnya. Bagaimana dengan 600? Berarti 600 masyrik dan maghrib. Kalau kita gunakan ilmu matematik untuk mengangkakan, itu ya kebesaran dari malaikat Jibril ya secara fisik, ya yang disaksikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, para jamaah rahimakumullah, singkat sebelum kita bicarakan lebih lanjut bahwa intinya malaikat ini sekali lagi sengaja diminta oleh Allah dan mereka punya tugas khusus dan mereka memiliki kecenderungan atau karakter tabiat asli bahwa mereka ini selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah melanggar, tidak pernah ingkar sedikit pun dengan segala
apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Apa larangan Allah, mereka pasti tinggalkan. Apa perintah Allah, mereka pasti laksanakan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin sampai usia 40, 60, 70 ini lebih banyak perintah yang telah kita lakukan dan lebih banyak larangan Allah yang telah kita tinggalkan, atau sebaliknya? Jangan-jangan di masjid ini saja kita meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan, mohon maaf, perintah Allah, tapi keluar dari masjid mungkin kebalikan yang terjadi. Itulah sifat manusia. Tetapi sekali lagi para jamaah, malaikat tidak demikian. Ya, jadi bahwa mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu di akhir ya surah Tahrim ayat 6 Allah tegaskan seperti itu. Bahwa malaikat ini memiliki karakter asli, bahwa mereka ini ya selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka juga tidak pernah ya bermaksiat kepada Allah dan selalu meninggalkan semua larangan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Para jemaah rahimakumullah, sebelum kami lanjut, bagaimana sih pandangan para filosof muslim terkait dengan malaikat ini lebih lanjut? Ini kan masih kita bicara dari perspektif bahasa, kemudian yang kita simpulkan dari percikan-percikan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan ada dua kisah dulu. Dua kisah, dan di akhir kemudian nanti dengan mohon maaf supaya ya tidak hanya istilahnya ambil dari buku, tapi juga kita coba elaborasi semuanya. Kisah ini terdapat dalam salah satu kitab ya yang disebut dengan Al-Mawa'izul Usfuriyah, karya dari Syekh Muhammad bin Abu Bakar, di mana kitab ini berisi 40 hadis yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar ini matannya, sanadnya ya itu mutasalsil, yakni nyambung, bertemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam salah satu hadis di dalam kitab tersebut, para jamaah, dijelaskan tentang ada dua kisah yang menjelaskan sebetulnya fadilah ya bagi orang yang membaca suratul Ikhlas. Ya, salah satunya pada suatu hari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di pintu Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang sekelompok sahabat, ya tentunya umat Islam, yang membawa jenazah untuk disolatkan di dalam Masjid Nabawi. Kemudian Rasul bertanya kepada para jamaah atau para sahabat yang datang. Panjang, di antara pertanyaan paling pokok, yang paling penting ketika bertemu dengan jenazah adalah apakah dia memiliki hutang apa tidak. Coba para jamaah, subhanallah, ternyata persoalan hutang piutang ini sangat berat. Sehingga ketika Rasul bertemu dan jenazah, di samping mendoakan, pertanyaan paling pokok adalah apakah si jenazah mayit ini punya hutang apa tidak. Lah kalau kita sekarang mohon maaf punya hutang banyak, meninggal, seandainya ada Rasul hadir bersama kita, boleh jadi beliau tidak mau menyolatkan kita, kecuali ada untuk orang-orang tertentu. Ini salah satu orang tertentu tersebut yang memiliki keistimewaan. Para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, yang kami tahu ya fulan ini almarhum yang sekarang kita akan sholatkan ini memiliki hutang. Ada berapa hutangnya? Tidak banyak para jamaah, hanya 4 dirham. Bukan 40 juta, bukan 4 miliar, tapi hanya 4 dirham. Apa kata baginda Rasul singkatnya? Kalau begitu saya nggak mau sholatkan si jenazah ini. Silakan kalian kalau mau silahkan. Mungkin karena ini keluarganya, supaya bagian dari ikhtiar berdoa kan begitu. Ya, Rasul tidak mau karena ternyata si mayit ini memiliki hutang hanya 4 dirham para jamaah. Rasul nggak mau. Akhirnya inilah apa yang terjadi dalam diri Rasul, para jamaah pasti memiliki hikmah. Dan itu menjadi pembelajaran buat kita di kemudian hari. Nah, mendengar apa sikap Rasul yang tidak memberikan keredoan atau kerelaan untuk sholat jenazah pada si mayit ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa almarhum ini memiliki kehebatan, sehingga Allah mengutus Jibril turun ke bumi berubah menjadi manusia, kemudian bertemu dan baginda Rasul. Rasul ditegur, ya Rasulullah, saya Jibril. Oh wahai Jibril, saudaraku, bagaimana? Saya diutus oleh Allah untuk memberitahukan kepada engkau, semestinya engkau tidak bersikap demikian terhadap si mayit ini. Loh, ada apa gerangan? Kan dia sudah miliki hutang dan belum dibayar sampai dia meninggal, walaupun hanya 4 dirham.
Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh saya membayar hutang almarhum ini. Saya telah membayarnya kepada orang yang ya telah mempiutangi almarhum ini. Karena almarhum ini memiliki kelebihan-kelebihan. Rasul kaget, terperangah para jamaah, apa kelebihannya? Kelebihan almarhum adalah berupa amalan yang dilakukan secara istiqomah. Apa itu? Tiada hari berjalan, waktu datang atau tahun berganti, si mayit ini atau almarhum ini senantiasa mendawamkan, mengistiqomahkan ya, membaca suratul Ikhlas minimal 100 kali dalam sehari. Karena kelebihannya itulah Allah memuliakan almarhum ini. Meskipun dia punya hutang, Allah menyuruh saya melunasi hutang ini. Akhirnya para jamaah semua, ya Rasul menarik sikap beliau tadi dan mengajak, dan beliau mengimami untuk menyolatkan jenazah almarhum. Poinnya adalah bukan persoalan hutang piutang sebetulnya. Intinya kami sampaikan kepada pelungguh Sami bahwa malaikat meskipun diciptakan dari cahaya, tetapi kehebatan dan kelebihannya bisa mewujud manusia seperti kita. Nah, ketika mewujud manusia seperti kita, tentu ya kalau tadi coba 600 sayap itu bentuk aslinya Jibril. Jarak satu sayap ke sayap berikutnya sejauh pandangan antara timur dan barat. Kalau kelihatan seperti itu sebesarnya, apa anda pingsan semua orang yang ada pada saat itu? Tapi yang melihat seperti Bapak Rektor Ampura, seperti Bapak Tuan Guru, pelunggu-pelunggu Sami. Sehingga orang karena tidak tahu, yang di sebelah itu adalah malaikat atau Jibril, kecuali Nabi Muhammad, baginda Rasul Muhammad SAW yang tahu. Jadi ini inti poin kisah itu. Ya. Para jamaah rahimakumullah, di lain sisi ada juga kisah yang lain, tetapi mungkin kalau nanti kita lihat cukup waktunya kita akan sampaikan. Yang paling penting sekarang adalah ada yang menarik. Ya. Firman Allah terkait dengan apa saja keistimewaan lain dari malaikat. Kalau tadi bahwa malaikat ini diciptakan dari cahaya, tentu cahaya ini beda unsurnya dan manusia. Para jamaah, kita diciptakan dari tanah dengan unsur fisik yang zohir seperti ini. Ya, kalau jin kemarin diciptakan dari lidah api, dan terutama apinya agak berwarna hijau, kita sampaikan seperti itu, nggih. Ya, yang itu api yang digunakan untuk las kemarin besi. Makanya menurut teori ini api warna hijau itu jauh lebih panas, jauh lebih keras dia dibanding api yang agak-agak kemerah-merahan kasar itu. Nah, itulah bahan dasar dari diciptakan jin. Sedangkan kalau malaikat dari cahaya, bahkan kata para filosof termasuk Suhrawardi, cahaya murni katanya. Walau alam seperti apa bentuknya mungkin tidak bisa kita teliti di lab, baik Ampura di lab Unram, lab fisika Unram, atau lab fisika Wid Mataram misalnya, nggak bisa. Intinya disebut dia dari cahaya murni yang belum bercampur dan benda material seperti kita, sehingga dia memiliki kelebihan kehebatan yang luar biasa. Bisa dalam bentuk aslinya sebesar itu, bisa juga menjadi manusia biasa kelihatannya seperti kita. Nah, sekarang para jamaah, di antara kehebatan malaikat tentang kecepatan yang dimiliki, tentang kecepatan dimiliki oleh para malaikat. Nah, untuk mengetahui hal ini ya, bisa kita melihat, mengamati firman Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Di sana Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah. Subhanallah. Jadi sesungguhnya ya, para malaikat termasuk malaikat Jibril, Ruhul Amin, ketika mereka melapor kepada Allah dalam satu hari, dalam satu hari disebut sini fi yaumin, di mana hari ini bagi hitungan manusia khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Para jamaah, kalau kita gunakan ilmu matematika biasa, ya, satu hari manusia bagi satu harinya malaikat sama dengan 50.000 tahun manusia. Itu ada alamnya, seperti itu alam malaikat. Satu hari kalau kita bagi dan ukuran jam manusia 24, maka kalau 50.000 dibagi 24, maka kurang lebih ketemu angka sekitar 2083 tahun. Itu satu jamnya malaikat sama dengan 2083 tahun manusia. Satu jamnya malaikat. Sehingga kalau sekarang baru tahun 2000, mungkin baru sejam bagi malaikat. Ketika awal lahirnya Nabi Isa, awal 0 Masehi itu sampai tahun 2019 sekarang ini. Maka ini hanya baru mau satu jamnya malaikat. Ukuran waktunya, ukuran alam mereka yang sangat dahsyat seperti itu. Nah, para jamaah rahimakumullah, lebih lanjut sekarang kita coba mencari pakar-pakar lain ya. Kami temukan salah satu
pakar atau cendekiawan Muslim Indonesia namanya Profesor Huzairin. Beliau mencoba merenung para jamaah setelah mengikuti atau bahkan mengisi kegiatan Isra Mi'raj, bagaimana kecepatan Jibril mengajak baginda Rasul Isra Mi'raj dalam waktu 3/4 malam saja sudah bisa bolak-balik dari bumi ke Sidratul Muntaha. Akhirnya beliau simpulkan apa? Ternyata bagi beliau yakini kecepatan malaikat itu menurut hitungan manusia sekarang ini ini lebih cepat 17 kali dari kecepatan cahaya hitungan manusia. 17 kali lebih cepat. Sekali lagi ampurayang, kalau dalam ilmu fisika napi istilahnya, kecepatan cahaya para jamaah 1 detik per second, hitungan 1, maka dia bisa melesat 300.000 kilometer. Itu kecepatan cahaya. Dan tidak ada benda padat seperti kita, manusia, badan kita atau masjid ini, jika dilempar dengan kecepatan itu akan masih utuh seperti ini. Wajib akan harus hancur atau bahkan seperti zat cahaya itu, karena saking cepatnya. 300.000 kilometer per detik. Sederhana saja misalnya, cahaya matahari, sekali lagi perlu kami ulang ini untuk menggambarkan kehebatan malaikat ini. Mohon maaf. Cahaya matahari yang dipancarkan oleh matahari ke Lombok ini tadi pagi, misalnya jam 7 pagi kita hirup ampura, jam 7 pagi. Jarak matahari dengan Pulau Lombok dan bumi ini 150 juta kilometer jaraknya, 150 juta kilometer. Dengan menggunakan kecepatan cahaya tadi, sinar matahari jam 7 pagi yang kita terima 7.00 ini sesungguhnya telah dipancarkan itu pada jam 6 lebih 52 menit. Artinya jam 7 kita terima tapi dipancarkan itu 8 menit sebelumnya. Karena jarak matahari dan bumi ini 150 juta kilometer. Apa maknanya para jamaah? Kalau umpama sekarang kita dari Bill ini umpama ini kita mengandai-andai saja untuk memudahkan pemahaman kita agar lebih rasional. Umpama ini ada misalnya ini umpama ini. Ada sekarang ini kan kalau musim liburan ini kan orang keliling kemana-mana. Terus terang tadi pagi sempat kami ke Mandalika Kuta ngantar keluarga dari Jawa Timur. Banyak orang ramai di sana. Intinya libur ini orang kemana-mana berlibur. Nah seumpamanya di liburan seperti ini ada tawaran jasa liburan ke matahari. Tentunya dengan pesawat yang hebat, di mana kita tidak akan merasakan kepanasan AC-nya walaupun di matahari, pokoknya dingin aja seperti di masjid ini umpama ini, mohon maaf nih King. Kapan kita akan nyampe matahari dengan kecepatan pesawat biasa? Kecepatan pesawat biasa kurang lebih 1.000 km per jam atau bahkan kurang, sekitar 900 km per jam. Yang kalau kita sering perhatikan kalau kita naik pesawat kayak Garuda atau Qatar Airways dan sebagainya misalnya. Apa artinya? Kalau kita gunakan kecepatan pesawat Garuda biasa yang pakai mengangkut jemaah ke haji pun misalnya yang super besar itu juga yang isinya sampai 500 orang, kapan akan sampai ke matahari yang jaraknya 150 juta kilometer tadi? Itu butuh waktu kurang lebih 2 bulan. Non-stop, tidak boleh berhenti di tengah jalan. 2 bulan terbang ke atas. Pokoknya tidak boleh dia isi bensin pilotnya, kaptennya. Pokoknya 2 bulan. Lebih 2 atau 3 hari. Baru nyampe ke matahari. Balik lagi, 2 bulan lagi. Sehingga kalau ada liburan ke matahari, entah kapan ini umpama kita ini bermimpi, maka orang kan liburan ke bulan ini, belum nanti singgah umpama 3 hari saja di sana. Maka butuh waktu kapan? Berapa lama? 4 bulan 6 hari atau 4 bulan 1 minggu. Kenapa? Berangkatnya saja 2 bulan lebih 2 hari, baliknya juga 2 bulan lebih 2 hari, baru nyampe landing ke Bill. Seperti itu misalnya. Ini kecepatan pesawat biasa. Bagaimana menggunakan pesawat malaikat atau kecepatan malaikat yang 17 kali lebih lipat? Ternyata malaikat kalau kecepatannya 17 kali 300.000 km per detik tadi, insya Allah kurang lebih cukup hanya 30 detik saja nyampe ke matahari. Pelunggu hitung 1, 2, sampai 30, nyampe sudah ada di sana. Ini mungkin kalau malaikatnya cuma sayapnya 2. Bagaimana kalau Jibril 600 sayapnya? Hitungan baru seses udah nyampe dia. Baru seses 1 aja udah nyampe. Wallahu a'lamu bishawab Artinya itulah kehebatan malaikat. Nah, para jamaah rahimakumullah, mungkin
inilah untuk menggambarkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya di penghujung ayat pertama surah Fatir tadi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang susah bagi Allah ini apa-apa ini. Allah ini maha perkasa, maha kuasa, menciptakan makhluk sehebat itu, luar biasa, itu Allah maha kuasa untuk itu. Karena itu manusia, dengan kita mempelajari ya kelebihan keistimewaan malaikat ini, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa diri paling hebat, merasa diri paling besar, merasa diri paling pintar, dan merasa diri paling super di 10 makhluk Allah ini. Ternyata masih banyak makhluk-makhluk Allah yang jauh lebih hebat dari manusia ini. Nah, para jamaah rahimakumullah, sebelum ke kisah kedua, singkat saja, baru mungkin ada tanya jawab kalau memang cukup waktunya. Ya, ini ada 3 pendapat para filosof ya, lebih konkret sekarang ini tentang hakikat malaikat. Ya, masih 15 menit. Ya, ada 3 pendapat para filosof Muslim terkait dengan hakikat malaikat. Ada secara umum ya kelompok para filosof yang mengatakan, katanya apa? Sesungguhnya apa yang kita fahami sebagai malaikat itu sebetulnya katanya tiada lain ya, itu bahasa agama Islam untuk mewakili natural law ya, dengan apalagi yang disebut dengan natural forces, natural law and natural forces. Artinya apa? Itu bahasa dari hukum alam dan bahasa lain dari potensi atau daya-daya alam. Apa makna sederhananya para jamaah? Dan para filosof ini juga ya pendapatnya seperti ini tidak jauh berbeda dari beberapa penjelasan hadis, termasuk misalnya kalau dalam hadis para jamaah, dalam riwayat ya singkat disebutkan dari jumlah malaikat, malaikat ini katanya sangat banyak dan betul hanya Allah yang tahu. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ya, Allah mampu menciptakan, mengurangi atau menambah sesuai dengan kehendak Allah tentang jumlah malaikat ini. Karena itu disebut jumlah malaikat itu saking banyaknya jauh melebihi ikan yang ada di lautan. Ikan yang ada di lautan, bukan ayam yang ada di darat. Kalau boleh kita saling tanya nih, kira-kira lebih banyak mana? Ayam di darat atau ikan di lautan? Logikanya. Ini sederhana, ayam kalau sekali bertelur maksimal berapa dan ikan sekali bertelur maksimal berapa? Coba kita hitung. Ada berapa jenis ayam dan ada berapa jenis ikan? Banyakan mana kira-kira Bapak Ibu rahimakumullah? Apakah lebih banyak jenis ikan atau lebih ayam atau manuk? Coba kalau ayam bangkok namanya. Ada juga ayam dasanagung kira-kira. Pokoknya kan ayam bangkok kita dengar dulu kan. Ada ayam taliwang, nah ini kalau ini warung ini. Kemudian ada juga ayam apa yang kecil-kecil itu? Ayam kate. Ya, ada ayam jago, ada ayam rarang juga ya, sampai ayam taliwang. Paling ya anggaplah maksimal 25 Pak Rektor Ampura nggih. Tapi ikan, subhanallah, dari jenisnya saja bisa sampai jutaan. Belum kalau ayam tadi, mohon maaf, bertelur ayam sampai enggak 50 telurnya. Ya, tiang terus terang juga pernah juga kita dulu punya kandang ayam buras juga. Paling di dalam satu tempatnya nih kita hitung-hitung lihat telurnya hanya 5, mungkin 10 rata-rata. Tapi telur ikan para jamaah, apakah 10? Ribuan. Ya, anggaplah paling kurang ratusan. Makanya jumlah malaikat jauh melampaui jumlah ikan yang ada di dalam lautan itu. Nah, para jemaah rahimakumullah, termasuk juga riwayat mengatakan apa? Setiap tetesan hujan, tadi di sini hujan enggak nggih? Di Mandalika dan sekitarnya tadi hujan juga walaupun tidak terlalu besar. Kira-kira tapi siapa di antara ilmuwan masa kini yang mampu menghitung jumlah tetesan hujan yang jatuh di Pulau Lombok saja, jangan di seluruh bumi ini? Ada enggak kira-kira ilmuwan kita? Ya. Ampura dulu Pak Rektor pernah juga di majelis ini ketika malam Isra Mi'raj 2 tahun lalu kami diminta menyampaikan ini kisah lucu kami sampaikan Abu Nuwas. Dia karena punya kesalahan tapi akan dibebaskan oleh raja yang ada di Baghdad waktu itu, Harun ar-Rasyid, kalau mampu menjawab pertanyaan ada berapa jumlah bintang di langit. Ya, dia mampu jawab katanya, walaupun jawabannya itu juga sama-sama masuk akal. Jawabannya jumlah bintang di langit itu sama dan jumlah pasir di lautan katanya. Loh, protes Harun ar-Rasyid, kalau pelungguh protes silakan hitung sendiri, silakan hitung. Akhirnya menyerah juga dia. Ya, sama dan hujan sekarang, ada berapa jumlah tetesan hujan? Ternyata sejumlah tetesan hujan, sebegitu juga jumlah malaikat yang mengaturnya.
Umpama di kota Mataram anggaplah ya 5.000 tetesan hujan yang jatuh di kota Mataram saja. Maka ada 5.000 malaikat yang mengatur setiap tetesan biar jangan salah arah. Kalau turun di Mataram, jangan turun di Kopang, jangan turun di itu Labuan Lombok misalnya. Sesuai dengan perintah Allah. Subhanallah. Itulah jumlah malaikat yang sangat banyak. Nah, karena itu para filosof sekali lagi mengatakan dia tidak lain adalah katanya hukum alam. Ya, sebenarnya bahasa malaikat itu. Ya, termasuk tentang keseimbangan alam ini. Ada juga yang mengatur gunung, termasuk ampur mengatur matahari yang sangat panas. Kalau kita jelas ya para Bapak Ibu ya, belakangan sebulan ini terus terang banyak orang sakit di puskesmas, rumah sakit banyak orang sakit. Di antara sakit yang paling sering adalah batuk pilek. Kenapa? Karena cuaca panas kemarin. Padahal jarak kita 150 juta kilometer dari sana. Bagaimana kalau hanya sejuta, udah gosong semua. Malaikat bisa nggak masuk ke sana? Kepanasan nggak? Tentu, karena kehebatan dia tidak merasa panas. Makanya juga malaikat siapa yang bertugas menjaga neraka niki ampuran? Malaikat Malik. Ya, di dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu ada malaikat yang sangat kasar dan keras. Sehebat-hebatnya siapa di dunia ini dianggap dirinya paling jago, paling kuat. Apa Batman atau apa, kalau cerita anak-anak yang tidak pernah kalah sama manusia lain dihantam malaikat habis di neraka. Tapi pertanyaan kok malaikat tidak kepanasan ya? Ya karena memang malaikat. Ya mau tinggal di tengah matahari nggak panas, mau tinggal di dalam lautan nggak basah kan begitu. Ya itulah kehebatannya. Nah kembali ke tadi itulah natural law atau natural forces yang pertama. Yang kedua para jamaah ini menarik dari pendapatnya salah satu ya filosof Muslim yang terkenal dengan teori cahayanya itu Syekh As-Suhrawardi namanya. Syekh Suhrawardi ini mengatakan bahwa malaikat itu sesungguhnya tidak saja diciptakan dari cahaya, tapi malaikat itu ya cahaya itu sendiri malaikat. Malaikat itulah cahaya itu sendiri malaikat. Tetapi cahaya yang memang berbeda, cahaya khusus yang dipilih oleh Allah, makanya kehebatannya seperti yang kita ceritakan tadi. Ya, bisa berada dalam matahari tidak kepanasan, mengatur matahari supaya tidak hancur, supaya tidak mendekat ke bumi, supaya magnetnya tidak rusak, biar tidak menyedot bumi sebelum kiamat terjadi. Ya, malaikat sudah ada dalam matahari. Malaikat juga nanti di akhirat ada juga di surga, ada juga di neraka, di mana saja. Dia tidak akan merasa kesakitan seperti yang kita alami ketika kita berada dalam panas atau kedinginan kalau kita merasa tempat dingin. Nah, para jamaah rahimakumullah. Jadi menurut Syekh As-Suhrawardi tadi sekali lagi malaikat itu cahaya itu sendiri. Tetapi di sini bagi beliau cahaya ini ada dua. Ya, cahaya yang pertama ada yang bersifat tuli katanya atau vertikal. Di mana cahaya tuli atau vertikal ini khusus dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dari arasnya Allah Subhanahu wa taala terus ke bawah sampai ke alam materi di bumi ini. Dan yang kedua, ada cahaya yang bersifat horizontal atau bersifat ardi. Cahaya yang ardi ini artinya apa? Cahaya malaikat yang mengatur segala urusan di bumi ini dan beberapa hal yang berada di sekitarnya, termasuk seperti tadi mengatur kapan hujan turun, kemudian mengatur gunung, laut dan sebagainya. Kapan tsunami akan terjadi, sudah ada malaikat yang menjaga, yang mengaturnya. Kapan gempa terjadi, sudah ada yang mengaturnya semacam itu. Ini cahaya yang sifatnya ardi atau horizontal. Nah, yang ketiga para jamaah rahimakumullah, kalau tadi pendapat Syekh As-Suhrawardi, yang ketiga ini adalah menurut Ibnu Sina. Beliau katakan bahwa malaikat itu tiada lain juga adalah akal katanya. Tapi akal di sini tiada lain adalah akal yang akal faal, akal aktif. Ketika alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu melalui proses. Yang pertama diciptakan adalah akal pertama sampai akal 10. Itu adalah perwakilan dari malaikat. Jadi yang pertama diciptakanlah akal. Akal inilah kemudian berlanjut terus menerus sampai terjadinya bumi ini indah seperti yang kita terima saat ini. Dan ketika selesai sampai akal 10, mereka juga tetap terus bekerja, mereka tetap terus melaksanakan perintah Allah. Ada yang berzikir, ada juga yang bertasbih, ada juga yang tawaf, ada juga seperti tadi ya, memiliki fungsi-fungsi khusus. Nah, para jamaah rahimakumullah, ada pertanyaan. Menurut guru agama kita di SD Ampurayang Pak Rektor, kita pernah ditanya, "Kanak, sebelum kalian boleh pulang, Pak guru agama nanya, siapa yang tahu apa fungsi atau tugas malaikat Jibril?" "Saya Pak guru." Malaikat Jibril bertugas mengirimkan wahyu kepada
nabi dan rasul. Sekarang nabi dan rasul Nabi Muhammad, ya penutup para nabi rasul sudah wafat. Apa tugas malaikat ini? Apakah dia sudah tidak kerjaannya lagi? Nah, ini memang banyak pertanyaan yang berkembang di mana-mana. Baik, karena ini sudah waktu sholat Isya akan datang, mungkin kami cukupkan. Ya, lebih baik kalau ada kesempatan untuk pertanyaan kami serahkan. Terima kasih atas segala perhatian dan lunas maaf jika dalam penyampaian kami ada hal yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Ustadz, mungkin pertanyaan ini mungkin pertanyaan bodoh mungkin. Iya, karena kami awam masalah makhluk yang diciptakan Allah namanya malaikat. Nah, bagi malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, berarti enggak satu orang itu, mungkin ada malaikat lain yang mencabut si ini, mencabut si itu gitu Pak. Iya, karena kan yang mencabut itu kan Israel katanya kan. Tapi mungkin ada banyak kembaran Israel yang itu. Nah, karena kan mungkin manusia tidak meninggal di satu waktu tertentu, 1 jam untuk bersamaan meninggal gitu. Mungkin ada kembarannya atau apanya istilahnya mungkin itu. Ya, mungkin ini pertanyaan bodoh nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura Pak Rektor. Oke. Jadi ini pertanyaan sekali lagi nggih, kepastian jawaban pelungguh tidak bisa kita ukur seperti dengan ilmu pasti yang didapatkan dari hasil pengamatan indera atau dari hasil eksperimen ya. Seperti air ini warnanya apa, kalau kasih kopi atau ini pasti berubah, yang bisa kita ukur berapa keasamannya, kadar lain-lainnya karena ini benda konkret. Ini bukan makhluk goib. Beda kalau malaikat sekali lagi makhluk goib. Ya, jika pelungguh menanyakan apakah ada kembaran-kembaran dari Israel pencabut nyawa, karena Israel ini bertugas cabut nyawa, jadi semua yang bernyawa akan dicabut, termasuk dirinya sendiri beliau ini nanti ya pada saatnya di hari kiamat kan begitu. Apakah ada kembarannya? Singkat, karena pertanyaan pelungguh bilang bodoh-bodoh, jawabannya juga bodoh-bodoh. Yang kami tahu juga sepertinya tidak ada istilah kembaran malaikat. Kalau berdasarkan surat Fatir tadi ayat 1 ya, dia punya sayap malaikat ini. Yang satu sayap ini saja ya kan, antara masyrik dan maghrib itu besarnya. Mungkin kalau kita rinci, umpama lagi-lagi bodoh-bodoh lagi nih kan. Kalau pelungguh misalnya naik pesawat lagi-lagi nggih, ya kita sebut pesawat juga tadi kan, karena pesawat kan punya sayap. Kalau mobil nggak punya sayap, Cidomu tidak punya sayap, kecuali punya namanya bung-bungan namanya gitu nggih. Ya. Ternyata kalau kita menggunakan teori sayap pesawat saja kompleks ternyata Ustadz. Bapak nggih, di situ ada mesinnya ditaruh. Ya, kemudian di situ ada mungkin afturnya, tempat jalur sirkulasi bahan bakar. Ada juga yang turun naik. Ya, ampura tiang ya waktu kita masih juga kampungan tumben-tumben naik pesawat itu tiang selalu kalau duduk itu dekat sayapnya. Tiang perhatikan. Nah, ternyata kalau dia mau terbang, sayapnya yang bergerak ternyata. Ternyata memang betul teorinya. Yang buat pesawat naik turun itu sebetulnya sayapnya yang turun naik ini yang berubah. Begitu juga mau kemana, ada yang bergerak sebelah, sananya enggak gitu. Sehingga terlalu berat ke sana berarti dia belok ke kiri dan sebagainya. Ketika turun, kita kaget, ternyata sayapnya mengembang ke atas ke bawah sebesar selebar-lebarnya. Kemudian di dekat mesinnya kebuka, ada lubang besar tempat membuang sisa energi itu supaya menjadi pelan. Artinya sistem sayap saja manusia kompleks kesimpulannya. Mungkin sayap malaikat seperti tadi, karena panjangnya satu sayap saja dari masyrik sampai maghrib, setiap 1 kilo ini ada berapa pencabut gigi-gigi pencabut nyawa manusia dan hewan di situ, ya kan? Ya, pokoknya dinaungi di sini Pulau Lombok ini ada berapa penduduknya, umpama Pulau Lombok ini umpama 4 juta. Ya, itu manusianya saja. Ya, belum manuknya yang mau disembelih besok, misalnya masuk KFC, masuk kemana kan? Untuk manusia saja ada 4 juta lebih. Siapa tahu satu rusak ganti sama yang lain kan gitu ya. Ini cara bodoh-bodoh juga caranya kan? Karena ini persoalan goib. Ya, terus kita mau jawab dengan ilmu manusia, maka jawabannya juga bodoh-bodoh manusia untuk kita semakin yakinlah persoalan gaib kan begitu kurang lebih alatnya. Jadi ampura yang para rektor ini kita berjorak jadinya nih. Ya, tapi mudah-mudahan intinya itulah kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa menciptakan makhluk sehebat malaikat. Tetapi intinya sebelum kalau memang waktu sudah habis,
ingin kami sampaikan para jamaah rahimakumullah, bahwa malaikat kenapa tidak dijadikan khalifah di muka bumi, ini poinnya juga, tetapi kenapa manusia? Ya. Karena malaikat di samping memiliki keistimewaan seperti tadi, ternyata manusia ini, kita ini harus juga percaya diri. Jika kita menggunakan seluruh potensi akal, seluruh potensi kolbu, seluruh potensi panca indera kita gunakan di jalan Allah untuk semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka martabat kita jauh lebih tinggi dari malaikat. Jika malaikat barangkali, maaf seperti tadi, dia tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah ingkar, karena dia tidak pernah dikasih nafsu. Ada dalam riwayat itu kan, Harut dan Marut lah malaikat, dikasih nafsu suruh turun ke bumi, ternyata kaget dia. Wow, itu namanya orang cantik, wow itu namanya mungkin mall, itu namanya diskotik dan sebagainya. Sederhananya bahasa kita sekarang kan begitu. Sebaliknya ketika manusia ini sekarang diuji oleh Allah, ini akal, ini nafsu, maka mampukah dia misalnya memanage nafsunya dengan kolbu dan akalnya, maka martabatnya lebih tinggi dari malaikat. Sebaliknya ketika dia tergelincir tidak mampu, maka martabatnya lebih rendah dari ikan atau dari ayam yang kita sebut tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Waktu sudah habis. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.